Mangka bareng akalipun almarhum Bapak Imam Fauzi mugi-mugi dipun ridhani kalian. Dan alhamdulillah kanthi turunipun ke bidang mugi-mugi saged dados hujan yang berkah kagem panjenengan sedaya. Mugi-mugi ati kita dipun sirangi Allah, tambah kuat imanipun, barokah dosanipun, tinggi bahagia dan akhirat. Salawat dan salam untuk kebaikan semacam junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mugi-mugi berpenyemangati atas umatipun, pikantuk syafaatipun, tinggi bahagia dan akhirat. Dimatang Habib Novel yang hormati dan Bapak Ibu yang hormati, mulai atas nama keluarga saking almarhum Bapak Imam Fauzi ugi pesantren Darul Ulum sepindah ngaturaken sugeng rawuh dimatang Habib ingkang dinamai sampun saged hadir. Mugi-mugi kanthi rumangke saged maemang kita sedaya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu makaten dumateng para bapak ibu kanggo menawi angging kawula menyiapkan panggenan kirang sepaten kuatas keluarga namanya Syekh kagem pasung pangboten ingkang sanesipun lajeng salajengipun mengingat wekdal sampun dalu menawi langsung acara inti kawula Bapak Habib sakekabipun lan barokah doaipun kagem jamaah pesantren menika. Makaten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adicara ingkang kadang sekawan di kawasan ini, mari hasanah ingkang badhe madrasah di panjenenganipun Habib Novel bin Muhammad Idrus saja doa kemari panjenenganipun wekdal saha panjenengan Allah matur. Ini ngalami Kak. Ngalami penonton. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqqihuna biha fid-din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah malam hari ini kita berada di tempat yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga yang sakit jadi sehat dan semuanya awet sehatnya selama-lamanya, awet rezekinya, mudah semua urusan dunia akhiratnya, dan insya Allah setelah panjang usia husnul khotimah akhir hidupnya. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah mobil saya nyampe hujannya turun. Karena nanti kalau hujannya di jalan saya semakin telat ke sini.
Jadi hujannya nunggu mobil sampai gitu. Dari saya sampai situ langsung kaca mobil basah. Kita bilang alhamdulillah. Ini saat ini Pulau Jawa, Indonesia musim hujannya nggak menentu, betul kan ya? Mongsolnya udah rusak. Mongsolnya udah rusak karena manusianya juga rusak, otomatis Allahumma salli dari wal-bahari, ya terjadi kerusakan di daratan, di lautan karena ulah tangan manusia. Ya, kerusakan di daratan, lautan itu ya macam-macam. Ini termasuk daratan. Tangan, kaki, mata, telinga itu termasuk daratan. Dan jeroan ini termasuk lautan gitu ya. Ya, jantung, paru-paru, liver, ginjal itu juga termasuk lautan. Jadi daratnya rusak, lautnya rusak, artinya jasadnya rusak, luar atau dalam, itu ya karena ulahnya sendiri. Dulu jarang orang desa masuk rumah sakit, sekarang rumah sakit yang memenuhi orang desa. Betul. Kenapa begitu? Karena orang desa udah lupa dengan makanan desa, yang dimakan makanan kota. Betul. Orang desa dulu kalau makan teratur, makannya sehat-sehat, nandur sendiri. Kalau sekarang makanan tanduran itu koyone kok desa, terus gak mau makan. Ya, padahal udah hidupnya di desa. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, malam hari ini saya mau belajar bersama jenengan, mudah-mudahan insya Allah diberkati. Yang ngomong, yang mendengar semua dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hujan tidak disangka, hujan tidak dinyana, datang dengan sendirinya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan disesali tapi disyukuri, alhamdulillah. Yang ngantuk jadi melek, yang pengen pulang nggak jadi pulang. Betul. Kebetulan nggak bisa keluar. Ya, kebetulan nggak bisa keluar. Insya Allah 10 menit saya berbicara, hujannya terang. Amin Allahumma amin. Setelah 10 menit insya Allah hujannya terang. Tolong berani tolong Bapak yuk. Cuma ngajak ngomong gitu kok. Saya mau belajar dungo. Allahumma hawalaina wala alaina. 10 menit lagi Gustiku hujannya dipindah ke tempat yang lain. Yang ngaji biar gak bingung pulangnya bagaimana. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, kita sekarang di majelis haul. Ada satu hal yang ingin saya terangkan, satu hal yang harus kita pikirkan. Saya 3 minggu yang lalu ceramah, malam minggu ceramah di Malang, di Majelis Riyadhul Jannah. Itu 3 minggu yang lalu. 2 minggu kemudian saya juga ceramah di majelis yang sama, Majelis Riyadhul Jannah di Malang. Ya, dan 3 minggu kemudian malam minggu saya ceramah, Senin siang ayah saya meninggal dunia. Semoga Allah merahmatinya. Nah, apa isi ceramah saya malam minggu di Malang? Malam minggu di Malang saya ceramah isinya begini. Majelis Riyadhul Jannah itu sebuah majelis maulid. Majelis maulid yang dibaca maulid Yasin Tudurot. Majelis maulid itu berlangsung tiap malam minggu dan tidak menetap di satu tempat, bukan di satu pesantren, meskipun berdirinya punya pesantren. Tapi dari satu kecamatan pindah ke kecamatan yang lain, Semalang Raya. Padahal dari satu tempat di Malang ke tempat yang lain kadang jaraknya itu puluhan kilo. Nah, yang hadir Masya Allah tiap malam minggu tidak kurang dari 30.000 orang. Saya sudah buktikan bertahun-tahun. Saya ceramah di Batu di atas gunung, di Batu di atas gunung, yang datang 30.000 orang. Hujan deras, tidak ada yang pindah, pilih hujanan. Ya, hujan deras gak ada yang pindah. Itu yang buat saya heran. Akhirnya saya tiru, saya ceramah juga ikut hujanan. Saya bilang kalau yang lain hujanan, saya juga harus kehujanan. Majelis itu tiap malam itu bisa menghadirkan orang demikian banyak dan jamaahnya setia. Padahal itu gak aneh-aneh, sederhana. Maulid kemudian ditutup dengan ceramah. Ceramahnya gak panjang, selesai pulang.
Kemudian bertahun yang lalu pendiri majelis itu meninggal dunia, yaitu Gus Rohim, Allah ya kamu, almarhum Gus Rohim. Walaupun kiai besar, tetap panggilannya Gus. Kiai besar, tapi panggilannya Gus. Karena menghormati ayahnya, dia yang dipanggil kiai itu ayahnya. Beliau sudah dipanggil Gus Rohim. Almarhum Gus Rohim ini ketika meninggal dunia, saya ngomong sama seluruh jamaahnya. Ketika guru jenengan meninggal dunia, yang layak banyak atau enggak banyak? Banyak. Yang layak? Banyak. Yang lahir banyak atau enggak banyak? Banyak. Hari pertama yang lahir banyak atau enggak banyak? Banyak. Tapi jumlahnya sama yang layak banyak mana? Yang layak. Waalaikumsalam. 30 hari kemudian yang lahir banyak atau dikit? Dikit. Berjalan 4 bulan yang lahir banyak atau dikit? Dikit. Dari murid-murid yang bulan minggu ini tiap hari yang mendoakan dalam sholat, selesai sholat di Al-Fatihah banyak atau dikit? Dikit. Malam minggu dipaksa oleh panitia. Mari kita bacakan Al-Fatihah untuk almarhum guru kita. Al-Fatihah itu jamaahnya ngirim doa karena diajak oleh para kiai, diajak oleh para habaib, diajak oleh para ulama. Saya bilang itu Gus Rohim, seorang tokoh, seorang masya Allah pendakwah, punya majelis yang begitu besar. Setelah meninggal dunia, ia mendoakan saja hanya orang-orang yang betul-betul cinta, dan itu gak banyak. Alhamdulillah Gus Rohim berhasil didik anaknya. Anaknya mau duduk di tempat ayahnya, meskipun masih muda, harus meninggalkan semua kesenangannya sebagai anakmu muda, duduk menggantikan ayahnya. Nah, sehingga Gus Rohim itu tetap dapat ganjaran fadilah majelis karena anaknya betul-betul berjuang. Nah, saya terus nanya sama jamaah Riyadhus Jannah, sepuluh ini ingkang kata jenengan nanti kalau sedo yang layak berapa? Ada yang jawab banyak. Terus saya tanya banyaknya seberapa? Jawabannya sepele, 1 RT. Jawabannya 1 RT. Oke, yang layak 1 RT. Dan nanti yang ikut nguburnya berapa? Sebab orang zaman sekarang itu betul kok. Mengantarkan jenazah itu waktu nyolatnya tambah parkir di luar, gak ikut masuk ke masjid, gak ikut nyolatkan duduknya di luar. Giliran tahlilan justru waktuan sendiri, gak ikut tahlilan. Ketika mengantar sampai kuburan, kadang yang ngantar gak ikut nyolatkan, cuma ikut ngantar. Yang nyolatkan gak ikut ngantar, cuma nyolatkan yang takziah, gak ikut nyolatkan, gak ikut ngantar, sehingga yang sampai kuburan jumlahnya lebih sedikit. Yang sampai kuburan yang mau ikut sampai akhir sedikit, biasanya sudah dimakamkan langsung pulang, gak mau ikut duduk menahlilkan, membacakan Yasin bersama keluarga. Ini yang ikut duduk membacakan Yasin semakin sedikit. Terus saya nanya pada jamaah Riyadhus Jannah, nah kira-kira dari seluruh orang yang nanti doakan jenengan sampai kuburan, itu yang doanya awet berapa orang? Sebuah kadang-kadang yang saya ngajak ngomong begini, ini mikir masa depan kita masing-masing. Ya, karena saya lihat wajah-wajah mau mati semua. Siapa di antara kita yang mau mati kabeh kan masih mau mati. Kadang dibilang itu singgung, kok aku belum mau mati. Terus orang mati orang urip terus. Semua orang pasti akan meninggal dunia, gak mungkin tidak. Mungkin kasih Allah juga meninggal dunia. Artinya ini kan wajah-wajah yang di atas 40 tahun, saya 40 tahun lebih, hampir 41. Dengan mungkin ada yang 50, ada yang 60, ada yang 70. Setelah itu apa? Isdet, meninggal dunia. Nah, kalau udah meninggal dunia mau kemana? Ya ke kuburan. Nah, di kuburan bagaimana? Selamat atau tidak? Harus direncanakan dari sekarang. Banyak orang nabung, ditanya, kamu nabung buat apa? Masa depan. Yang lagi buat apa? Masa depan.
Nah, masa depan itu kapan? Saya mau nanya, masa depan itu kapan? Masa depan ini sekarang. Masa depan kita itu kuburan, dan kuburan itu bangunnya di dunia, bukan bangunnya setelah meninggal dunia. Makanya masa depan kita ditentukan sama bagaimana sekarang kita hidup, bagaimana kita berjuang untuk kebaikan. Itu nanti wujud masa depan kita kelihatan. Terus saya nanya, kalau bapak meninggal nanti yang mendoakan siapa? Yang betul-betul mendoakan? Istri, siapa lagi? Anak. Terus saya komentari, istrinya belum laku. Nah, kalau masa idah selesai kemudian istrinya laku, nikah lagi, kira-kira masih mendoakan tidak Pak? Jawab tuh tidak. Tego ya, tego betul. Saya kemudian saya ngomong tidak. Coba bayangkan ini, begitu nikah lagi lupa, doakan lupa, betul tak betul? Bahkan ada suami yang ngancam, oh coba sebut-sebut mantan bojo. Kan ada yang ngancam seperti itu karena cemburunya luar biasa. Berarti doanya istri bisa diharapkan enggak? Enggak bisa diharapkan. Yang bisa diharapkan doanya siapa? Waladun salihun yad'ulah. Karena itulah kanjeng Nabi gak ngomong zaujatun salihatun tad'ulah. Istri yang salihah yang mendoakan gak disebut. Zaujun salihun yad'ulaha, itu juga tidak disebut. Tapi yang disebut waladun salihun yad'ulah, anak soleh yang mau mendoakan orang tuanya. Artinya dari seluruh umat manusia yang betul-betul nanti akan memperjuangkan orang tua hanyalah anaknya sendiri. Betul? Nah, ini saya masih menceritakan drama saya. Belum sama dari saya, tenang. Saya belum drama, baru menceritakan drama saya di Malang. Nah, terus saya ngomong, nah kalau begitu jangan nanti yang doakan cuma anaknya. Kalau anaknya gak dididik benar, hancur. Makanya anak kita dididik benar. Saya bilang di Malang begitu. Gandeng anak ini kenalkan, ya ini anak saya. Nah, ini yainya bapakmu. Habib, ini anak saya. Nah, ini Habib temannya bapakmu. Ini guru temannya bapakmu. Nah, ini lo majelis. Nah, ini lo pengajar. Gandeng anaknya pergi ke majelis. Dulu begitu orang-orang tua. Anaknya diantar, dikenalkan. Sekarang mirip, cuman tempatnya beda. Anaknya diantar, kafir deh. Bukan kafir deh, kafir deh. Kenapa kafir deh kok harinya hari Minggu? Mestinya kafir deh itu harinya hari Jumat, mengurangi kemacetan. Betul? Kalau harinya hari Minggu nambah macet karena semua menuju sana parkirnya nggak karu-karuan. Dan jalanan utama, jalan provinsi ditutup untuk kepentingan sesaat orang bermaksiat. Betul atau betul? Di Car Free Day itu mana yang gak maksiat? Mana yang gak maksiat? Dikumpulkan hari Minggu bukan untuk pengajian, dan ini mewabah seluruh Indonesia Raya. Diajak anak-anak ke sana hari Minggu, Car Free Day, ayo Car Free Day, berangkat ke sana, rombongan anak bojo mantu putu diajak ke sana. Tapi subhanallah, pengajian nggak ngajak-ngajak istrinya. Betul? Hujan mulai mereda. Ya, hujan mulai mereda. Kurang 3 menit lagi. Janjinya 10 menit. Masih ada 3 menit. 3 menit hujannya pokoknya harus mandek. Ya kita dikit gak apa-apa gitu ya. Biar rodos seger. Pokoknya yang pulang bisa enak, yang ngaji juga bisa lebih nyantai, gak was-was, gitu kan ya? Gak was-was. Nah ini anak dibawa ke Car Free Day, anak dibawa ke mall, dibawa ke pasar, dibawa ke tempat permainan, dibawa, tapi ke pengajian anak gak dibawa, ke pengajian istri gak dibawa, ke pengajian suami gak dibawa. Soal tempat kiai wanita berangkat sendiri, suaminya gak ditinggal. Kenapa? Suaminya gak dibawa, ditinggal. Kenapa? Karena ketemu kiai ngeluhkan suaminya. Betul.
ini dokter orang sakit jiwa. Iya, anaknya harus saya periksa, anaknya bawa ke sini periksa. Makanya kalau pengen anaknya sembuh, bawa ke tempatnya kiai, bawa ke tempatnya habib, bawa ke tempatnya ulama. Kenalkan, pertemukan, dudukkan, biar main-main gak apa-apa. Main-main di halaman pesantren barokah, main-main di mall nanti dulu. Mau lari-lari di halaman pesantren bagus, diajak ketemu kiai, bapaknya nemuin anaknya di luar loncat-loncat gak apa-apa. Itu loncat-loncat di tempat yang baik akan jadi kenangan. Saya pernah diajak bapak saya ke pesantren ini. Betul. Kurang 1 menit setengah. Ya, kurang 1 menit setengah. Setelah itu finish, insya Allah biidznillah hujannya pergi, tinggal gitu aja. Ya, kan lebih enak kalau ngajar ada suara titik itu kan lebih enak. Mahal loh itu. Kalau beli itu kan buatnya juga air jalan itu mahal. Lanjut ya. Nah, kalau anaknya udah dikenalkan ke kiai, anaknya dikenalkan ke habaib, bapaknya meninggal dunia. Bapaknya gak punya ilmu banyak, bapaknya gak punya jamaah pengajian yang besar, bapaknya mungkin gak pernah buat pengajian. Anaknya datang tempatnya kiai, 2 hari yang lalu bapak saya meninggal dunia, Yai, tolong doakan bapak saya, Yai, nanti kalau pengajian ini namanya Yai. Oh, bapakmu itu meninggal dunia. Yai gimana? Karena sering nih anaknya dibawa meninggal, coba ternata bongano. Malamnya Yainya lagi pengajian, ada khutmil Quran sama santri-santrinya, langsung ngomong, ya Allah, sampaikan pula pahala khutmil Quran ini ke rumahnya Fulan bin Fulan. Anak tadi di rumah, bapaknya di kuburan. Sampai kuburan bapaknya kaget. Kenapa? Kok ada kiriman khutmul Quran dari 100 hafid? Dari mana ini? Kalau anaknya gak apa Quran. Jawabannya, anaknya yang kirim minta tolong kiai. Anaknya yang kirim minta tolong kiai. Itu banyak anaknya jalannya gak pada ke situ. Ngabarin lagi kiai yang lain, kiai. Ngabarin kiai yang lain, kiai. Ngabarin ulama yang lain, ulama. Ngabarin habib. Tolong doakan ayah saya, bapaknya dikubur pensiun. Lanjut nggak lanjut? Ya, kurang setengah menit. Ujiannya maksudnya. Kan janjinya 10 menit. Saya ingin ngajarin dengan itu yang yakin sama Allah dulu ya. Kalau minta gak usah kalian mikir, masuk aku gitu kan, gak usah mikir, ucap saja. Kabul gak kabul kan tetap kabul, gitu kan ya? Apa yang kabul pahalanya? Ud'uni astajib lakum. Kita minta sama Allah dijawab, tak jawab nak orang tak kabul, no. Itu jawaban juga. Tak jawab nak kabul, itu juga jawaban, dan itu dapat pahala. Apalagi yang begini cantik 10 menit mandek walaupun rintik gitu, biar jenengan rotok mudeng. Doa itu punya kekuatan yang luar biasa, apalagi doa di pengajian. Itu doanya nembus langit 7, insya Allah bismillah, gak pakai repot. Makanya yang pengen nikah lagi cepat dulu sekarang. Maksudnya ibu-ibu yang sudah jadi janda tadi itu loh, bukan bapak-bapak, jangan salah persepsi. Tapi bapak-bapak juga boleh, Pak, boleh. Gak ada larangan. Ada larangan nikah lagi, Pak? Gak berani jawab. Ini model-model suami menghormati istri, bukan takut tapi menghormati istri. Padahal kalau di belakang sana nanti ya doanya apa? Biar kalau saya izin tidak ditolak. Di belakang sana kita berlaku begitu sama dia. Hadirin yang dimuliakan Allah Taala. Ini yang saya sampaikan di Majelis Riyadhul Jannah malam Ahad. Senin siangnya bapak saya temenin. Saya tinggal keluar beli Norakin 5 menit, balik ayah saya meninggal dunia. Saya meninggal dunia gak sakit. Ya memang ada begitu. Artinya apa? Omongan saya harus saya praktekkan sendiri. Makanya nanti di akhir majelis saya minta Fatihah dengan yang ngasih moh dan juga mati. Paham maksudnya? Anak yang mau mendoakan orang tua itu modal kita. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Dan kita ada di sini karena
beliau Imam Fauzi bekti sama bapaknya, mendoakan bapaknya, mau nurut sama bapaknya. Bapaknya seorang ulama, beliau pun disuruh belajar, dia belajar. Pergi ke pesantren A, pesantren B, pesantren C, kiri ke sekolah, terus beliau belajar. Bapaknya dikubur pensiun dapat kiriman dari anaknya. Dan sekarang beliau dikubur juga pensiun. Kenapa? Hasil nanam ilmunya membuahkan buah yang luar biasa. Wa ilmun yuntaba'u bih, ilmu yang bermanfaat, punya duit untuk buat pesantren, punya ilmu digunakan untuk ngajar, sedekah jariah yang pahalanya mengalir tanpa henti. 3 hal ini yang seharusnya tiap hari kita pupuk dalam kehidupan. Kenapa? Sebentar lagi kita akan pindah alam. Kalau makan mati kok serem. Sebentar lagi jenengan akan pindah, saya akan pindah, kita semua akan pindah alam, namanya alam barzakh. Tempat memakamkannya namanya kubur, itu tempat memakamkannya. Tapi kalau alamnya namanya alam barzakh. Alam barzakh tergantung alam kita di dunia ini bagaimana. Barzakh orang yang satu dengan orang yang lain beda. Ada yang barzakhnya sempit di penjara, ada yang barzakhnya luasnya luar biasa. Saya akan ceramah bab yang satu ini karena kaitannya dengan haul. Yang tadi itu belum ceramah, baru muqaddimah. Jelas semuanya? Alhamdulillah, hujan pun reda berkat doanya jenengan semua. Dan saya yakin masjid ini masjid yang barokah. Nyatanya asal ngucap kabul kok. Apalagi misalnya tenang, ya mesti ngebit. Lalu cuma asal-asalan aja kabul, apalagi jenengan ngucapnya betulan. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Mohon maaf ini yang jodoh bingung sama saya soalnya olah. Dikasih kursi maju ke depan, udah di depan dipaskan maju ke depan lagi. Pola kenapa? Sebab jurus saya itu mau mikir. Kenapa? Sebab orang itu mumet gara-gara mikir. Betul nggak? Nah, jadi kalau nggak mau mumet jangan selesai masalah. Jangan punya utang, mumet nggak mumet. Gara-gara apa? Mikir bayar. Makanya utang nggak usah dipikir bayarnya, yang penting dibayar. Kalian mikir tapi nggak bayar. Makanya nggak usah pakai mikir tapi langsung nggak punya duit nggak jadi masalah. Allah nggak butuh duit kita, niatnya dulu. Butuh nih niat. Kalau kita betul-betul niat bayar, nanti Allah yang kirimkan duitnya. Allah yang kirimkan duitnya. Dari mana kirimnya? Gak usah nanya. Allah yang maha memberi rezeki, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hebat, Allah yang ngatur. Jangan gak usah ikut campur urusannya Allah. Sedikit dawuh Gusti sholat J, poso J, ngaos J, qiraatul Quran J, sholawat J, istighfar J, silaturahim J, bekti marang tiyang sepah J. Selesai masalah. Rezeki marani sendiri. Gampang ya? Uripnya gampang akhirnya. Hidup itu mudah, manusianya yang membuat susah. Sebetulnya hidup mudah. Contoh, Bu, sebelum bahas soal tadi ya, sabar ya Pak, saya mau nanya ibu dulu boleh ya Pak? Ibu pengen masuk surga? Normal, alhamdulillah. Itu yang namanya maling ditanya, maling kita kebasan oleh warga. Kamu pengen surga atau neraka? Terus jawabnya, lu jenengan bawa rokok panas. Nah, mau aku milih rokok, ya swarga. Maling ditanya juga pengen surga. Koruptor ditanya pengen surga. Pezina ditanya juga pengen surga. Ahli maksiat mana pun ditanya pengen surga. Ibu-ibu ditanya pengen. Lantas apa bedanya dengan mereka? Ayo ya beda. Nanti dulu jangan pede beda dengan yang saya sebutkan tadi. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitun nar. Ketika Rasul diriwayatkan, Rasul bersabda, aku melihat neraka dan aku lihat mayoritas penghuninya adalah kaum wanita, dan aku melihat surga, katakan Nabi, dan aku lihat penghuninya kebanyakan adalah kaum pria. Berarti di surga wanita tidak. Karena itu Allah ciptakan bidah. Nah begitu.
Ya muka-muka yang ini termasuk yang sedikit ya, termasuk yang sedikit, artinya ya insya Allah masuk surga. Tapi ingat syarat dan ketentuan berlaku. Bu, wanita itu makhluk Allah yang paling gampang masuk surga. Sebetulnya. Tapi kok gak aneh, kok gak aneh lah. Paling gampang ibu-ibu. Idza shalat khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalat jannah. Selesai masalah. Wanita itu kalau sholat 5 waktu, gak usah pakai qobliyah, gak usah ba'diyah, gak usah duha, gak usah tahajud, gak usah hajat, gak usah 5 waktu tok, gak. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh, zuhur, asar, maghrib. Gak usah pakai jawabin. Yang menambah-nambah itu untuk menyempurnakan 5 waktu gak usah. Pokoknya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya 5 waktu tok sholat khamsah. Poso masalah, poso gak usah poso rejeb, gak usah nyawar, gak usah Daud, gak usah Senin Kemis, gak usah 3 hari dalam 1 bulan. Yang penting Ramadan dilakoni. Puasa 1 bulan Ramadan. Wa ahsanat farjah, jaga kehormatannya, jaga harga dirinya, tidak berbuat sesuatu di luar ajaran Islam terhadap yang bukan mahramnya. Jaga dirinya betul. Gampang kok? Nah, ini poin nomor 4 yang banyak gagal. Wa ata'at zawjah, nurut marang bojo. Selesai masalah, kalian masuk surga, belum masuk. Dan sekarang yang ada sholat nggak 5 waktu, qobliyah, ba'diyah, tahajud, duha, puasa, Senin Kemis, sebulan 3 hari dilakoni semua puasa, rejeb dilakoni, masya Allah, jilbab dipakai, busanya muslimah luar biasa, tapi sama bodohnya kurang ajarin. Jangan komentar dulu, biar beliau-beliau yang jujur nanti. Bu, pengen masuk surga? Udah tahu caranya? Dan ini saya ngomong apa, Pak? Saya ulangi. Sholatnya cukup 5 waktu, puasanya cukup Ramadan, jaga harga dirinya, taati suaminya, masuk. Jenengan pengen masuk surga? Caranya udah tahu? Alhamdulillah. Caranya tahu, tapi nggak dilakoni. Benar, Bu, jangan gaya dulu. Ya, saya tes boleh? Boleh? Suami punya duit 1 juta, 900.000 dikasihkan ibunya, 100.000 dikasihkan jenengan. Jenengan alhamdulillah kenapa rapi remut. Alhamdulillah kenapa innalillah. Bu, saya mau nanya, suami pulang bawa mas-masan, jangan tanya, buat aku sayang, buku. Jenengan senang atau rojok kecut? Makanya, yang penting itu prakteknya, bukan cuma tahu cara, tapi nggak pernah praktek. Taati suami punya duit untuk orang tuanya, mestinya alhamdulillah bojoku genah, berkah Pak, berkah. Iki 100.000 sisan kayak nombokmu. Ini wanita nyemplung swarga belum langsung. Tapi yang model begini itu udah langka. Kalau ada silahkan bilang sama bupati, ini perlu dibuatkan cagar budaya Maya. Saking longkon yang menungso yang model begini susah, betul enggak? Apa enggak betul, Bu? Ngaku. Saya tanya lagi, boleh, Bu? Boleh? Yakin? Enggak tersinggung? Misal suami mengatakan begini, orang usah ngeluh arisan, neng omah bae ora usah metu, sing penting sing aku masak urus anakmu. Jenengan ridho napa protes? Pak, ini loh Pak, yang pengen masuk surga ini loh. Kata
tidak pengen. Ibu, perlu saya lanjutkan, ini penghinaan kepada wanita. Ini bukan penghinaan ya, pengenean wanita-wanita yang ngaku wanita gitu. Sepele sebetulnya, jenengan itu paling gampang masuk surga. Bu, kopi, ji, teh, ji, kopi jahe, ji. Misal. Sekarang saya mau nanya, boleh? Jangan tersinggung ya. Suaminya nikah lagi. Sabar. Udah geger. Lu saya cuma nanya. Suaminya nikah lagi. Jenengan disuruh buatkan kopi, dibanting atau dibuatkan? Pak, hati-hati Pak, anarkis. Terbukti siapa anarkis Pak, kopi umum aja mau dibanting kok. Ada suami yang gak nikah lagi, tapi suaminya itu bejat. Na'udzubillah, istri kemudian ngancam begini, kalau kamu memang bejat, aku juga akan ikut bejat. Emangnya yang bisa main perempuan cuma kamu, aku juga bisa main pria. Ini orang wedok waras ngomong gendeng. Saya model begini banyak atau nggak banyak? Banyak, wujudnya lain, tapi intinya sama. Artinya kalau suaminya marah-marah, dia akan harus, aku juga bisa marah. Suaminya ngambek, aku ya bisa ngambek. Nah sebetulnya jenengan ibadah ngadep suami atau ngadep Gusti? Waktu akan zaujaha, nurut pada suami apapun kondisinya. Suami saya jelek, itu urusannya dengan dia dengan Allah. Kamu urusan dengan Allah yang baik, jangan ikut-ikut jelek. Nanti kalau kamu baik sama Allah, suamimu akan dibuat baik. Kalau suamimu nggak dibuat baik, dibuat cepat mati, jangan bisa nikah lagi, kan enak. Ada tiga doanya ibu begitu, dia waras dia tidak mati. Na'udzubillah min dzalik. Jelas ibu. Jadi kok melebar ini kenapa? Soalnya saya kalau ceramah nggak pernah mikir. Nah ini tadi kan kita intermezzo dulu ya. Nah sekarang kita kembali pada urusan anak. Tolong saya mau survei. Yang sudah punya anak atau cucu nggak usah angkat tangan. Hampir semua kan? Hampir semua. Sekarang saya mau nanya pertanyaan yang kedua. Coba ya, lihat. Ini yang hadir banyak atau sedikit? Nah, anak-anak dengan ikut hadir atau tidak? Kebanyakan nggak ikut, betul kan? Ya, di mana? Di mana? Di rumah. Ngapain? Nonton TV. Yang tidur ya alhamdulillah. Tapi apakah betul tidur? Nonton TV, main betul. Oke. Jadi bapaknya pinter pengajian, ibunya pinter pengajian, anaknya pinter nonton. Ini terjadi atau nggak terjadi? Terjadi atau nggak terjadi? Terjadi kan ya? Maksud saya bukan hari ini, dalam kehidupan hampir tiap hari. Kita ini selaku orang tua asyik dengan diri kita sendiri dan kita biarkan anak tanpa terurusi dengan benar. Bu arisan dulu, ibu mau happy sama teman anak kayak batur yang punya batur. No. Ada seorang Habib dulu, leluhur saya makanya ada Habib namanya Abdullah, kakek saya di atas sana. Nah, kakek saya itu punya anak namanya Abu Bakar, pamannya dari babu saya, namanya Abu Bakar. Ditanya sama para ulama, kamu kok bisa jadi wali seperti ini, caranya gimana? Jawabannya sepele. Saya waktu masih kecil pengen ngajak main ibu saya. Ternyata ibu saya lagi sholat duha. Akhirnya saya marah nih bapak saya. Saya pengen main sama bapak saya. Bapak saya juga lagi sholat duha. Kemudian saya samperin pembantu rumah tangga saya. Pembantu saya juga lagi sholat duha. Akhirnya saya marah nih bapak ibu saya. Jadi ini sholat
Nah kalau sekarang anak ngajak bapaknya ngaji, bapaknya ngomong bohmu. Ibunya diajak ngaji, ibunya ngomong kalau harus batur. Nah mbaknya dikorin, mbak ayo ngaji, dikorin aku gak iso. Saya tidak bisa. Lah ibunya asik nonton TV, bapaknya asik rokok sambil baca WhatsApp dan lain sebagainya. Akhirnya anaknya jadi ibu nonton sini. Terjadi atau enggak terjadi? Yang lebih gila, ibunya mau kondangan, pesen sama anaknya, TV ini tonton, kan engkau mulai ibu cerita nono. Halo, terjadi atau enggak terjadi? Kok semua terjadi? Lah ini terus mau dibawa kemana? Anak kita ini mau dibawa kemana? Saya ngomong begitu untuk mengingatkan diri saya sendiri. Lah mereka fokus ini berasal karena memang bapaknya didik, bapaknya fokus, anakku surgaku, rokoku, tak dadeke surgaku, ojo nganti dadi rokoku, maka dibawa ke arah surga. Nah kalau kita program buat anak itu, anakku modal masa depan, anak sugih, aku melu sugih, anak marah, aku melu. Jadi anaknya cuma dipaksa kita naik golek duit gampang sebenarnya, aja kayak bapak ibu golek duit yang dipikir cuma duit. Dia kan duit gitu. Orang sekarang ngobrol begitu kan, bapak punya duit, ibu gak punya duit, umat boleh bayar sekolah aneh loh. Wah anakku diomongin duit, sehingga persepsi di kepala anak hidup itu harus dengan duit. Gak punya duit nanti salah, gak punya duit susah. Kan persepsi begitu. Nah ini salah luar biasa. Anak kita jadi hilang, anak kita gak kenal agama. Saya masih ingat Imam Abu Hanifah rahimahullah. Imam Abu Hanifah itu waktu sedo ketika meninggal dunia, beliau itu sudah menyiapkan tempat, pengen meninggal di tempat itu, siapkan tempat. Nah tempat yang beliau pengen dijemput malaikat Israel di situ, jadi sudah siapkan ruang untuk ketemu malaikat Israel. Jadi berani buat ruang di rumah, saya pengen ketemu Israel di sini, berani? Imam Abu Hanifah siapkan tempat. Saya pengen ketemu Israel di sini alaihissalam. Imam Abu Hanifah duduk di situ ngaji Al-Quran khatam 5.000 kali. Dan beliau meninggalnya betul-betul di tempat itu. Setelah berhasil menghatamkan 5.000 kali, meninggalnya di situ. Imam Abu Hanifah itu punya anak. Nah anaknya dipanggilkan guru ngaji meskipun beliau ulama. Memang adatnya ulama begitu, anaknya nggak dididik sendiri, biar dididik orang lain yang ahli. Orang lain yang ahli dipanggilkan guru ngaji. Untuk ngajari apa? Pertama kali ajari anak saya baca surat Al-Fatihah. Ini Imam Abu Hanifah manggil guru biar anaknya betul-betul bisa baca surat Al-Fatihah. Begitu anaknya khatam Al-Fatihah. Khatam Al-Fatihah ini bukan khatam Al-Quran 30 juz. Khatam Al-Fatihah. Kata Imam Abu Hanifah, gurunya itu diparani sambil dikasih amplop isinya 1.000 dirham. Ini buat kamu karena udah ngajari anak saya Al-Fatihah 1.000 dirham. Nah kalau saya ngomong 1.000 dirham sebenarnya gak mungkin. Maka lihat sama Mbah Google, 1 dirham itu berapa Mbah Google? Dijawab 69.000 sekian rupiah. Kursnya seminggu yang lalu. Artinya kurang lebih segitu, ya kan ya? Berarti kalau kita berangkat ke atas 1 dirham 70.000. Nah kalau 1.000 dirham berarti 70 juta. Guru ngaji ngajari Al-Fatihah dibayar 70 juta. Guru ngajinya kaget. Imam Abu Hanifah melihat perubahan raut wajah guru ngaji langsung ngomong, menurutmu ini kebanyakan ya?
ini nggak kebanyakan, ini sedikit buat saya karena kamu udah ngajari anak saya surat Al-Fatihah. Tapi saya punya duit cuma ini. Kalau saya punya lebih, akan saya berikan semuanya untuk kamu. Itu Imam Abu Hanifah. Sekarang guru TPA 3 bulan gak dibaca sama ini ibu-ibu dan bapak-bapak. Nunggak bayaran TPA anak-anaknya. Padahal 5.000 sesasi. Terjadi atau nggak terjadi? Begitu guru ngaji minta bayaran 500.000, maka bapak ibu mengatakan, kok dunia guru ngajinya cinta dunia. Yang ikhlas kok, jadi guru ngaji itu yang ikhlas. Jadi ikhlas identik dengan melarat. Orang ikhlas harus melarat. Betul begitu? Apakah betul begitu? Ikhlas itu justru yang berani ngeluarin duit banyak untuk orang lain ikhlas. Dan sekarang dibalik, sedekah seikhlasnya ya. Salah, itu bukan seikhlasnya, sedekah sepelit saya ya. Itu bukan seikhlasnya. Kadar pelitnya berani ngeluarin 5.000 ya. Itu pelitnya bukan seikhlasnya. Saya ikhlasnya segini, berarti pelit mumpul. Paham kan? Gak sadar ini tidak gak sadar. Seikhlasnya artinya ikhlas itu apa? Ikhlas menunjukkan amal hanya untuk Allah. Berarti orangnya ikhlas mempersembahkan amalnya untuk Allah. Kalau dia sedekah, sedekahnya untuk Allah. Kalau dia ngajarnya untuk Allah. Dia selamatkan orang, gandeng orang yang berjalan, gandengnya untuk Allah. Makanya orang yang ikhlas kalau sedekah, sedekahnya pasti banyak dan baik. Kenapa? Karena ini untuk Allah. Paham? Tahu ikhlas kok ngirit-ngirit. Ini buat siapa? Buat Allah. Ikhlas yang banyak. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasulullah SAW, punya uang sedikit. Memang hidupnya susah. Sedikit. Dicuci uang lagi. Kepingan uang merah itu dicuci, dibersihkan. Kan dia Nabi nanya, uang kalau kamu cuci kenapa? Gimana ya? Kamu cuci kenapa? Maka dijawab, mau saya sedekahkan. WA ya, mau saya sedekahkan. Nah kenapa kok kamu cuci? Sebab saya tahu sedekah itu sebelum diterima oleh yang menerima, diterima dulu oleh Allah Ta'ala. Saya pengen sedekah saya diterima Allah dalam keadaan bersih dan baik, sehingga Allah senang sama saya. Nah, kalau kita buka dompet, saya paling banyak duit. Betul. Jumatan masjid, jangan coba jadi panitia menghitung kas masjid selesai Jumatan. Saya pernah kok, saya pernah lakoni semua. Begitu dibuka kota amal dia, isinya 1.000 lulusan. Yang meledak, jadi kalau habis ngitung itu tangan harus dicuci pakai karbon. Full bakteri itu, nyucinya harus pakai sabun gitu ya. Karena uangnya mengerikan. Begitu ketemu 100.000 longkok. Makanya saya pernah buat iklan sama teman-teman di masjid gitu ya, buat iklan ya. Tulisan, buktikan merah. Kalau hijau, biru. Buktikan merahmu. Lalu setiap Jumatan itu seminggu sekali. Kok ya sedekahnya saya. Seminggu sekali itu buat kamu di masjidnya Allah Ta'ala. Di masjid kita yang kita sholat di situ. Ya saya ini niat Gusti, doakan saya ya Allah, minta ya Allah. Jumat depan saya ingin masuk ke kota amal 100.000. Di masjid sini grocok. Lah wong mental pelit. Saya pengen sugih, angel. Angel. Jelas semuanya. Ini kalau tadi kok sampai situ kita Imam Abu Hanifah. Saya kok sama suka bablas, ini jangan-jangan suka bablas. Ting jam 10 lewat 12 menit. Nah ini mau sampai jam berapa ini? Jangan pembuluh berdarah dini ya. Saya tadi pagi ceramah di Sragen olehnya Pak Zubair Al-Wako. Kemudian siang saya balik ke Solo. Sampai tadi saya kurang sehat,
kemudian jam 7 lewat dikit saya berangkat. Nah kebetulan sopir saya itu saya tugasi ngantarkan adik saya ke Kediri dari Hall di Kediri. Jadi saya berangkat sopir sendiri. Sampai di sini kan jamnya udah waktunya ceramah. Duduk kira-kira 5 menit terus ceramah. Selesai dari sini insya Allah saya nyupir pulang ke Solo. Sampai Solo insya Allah menjelang subuh. Pada subuh insya Allah saya berangkat ke Wonosobo. Jam 10 insya Allah ceramah di Wonosobo. Nah kira-kira saya harus berhenti ceramah jam berapa menurut jenengan? Tidak tahu lah, gak usah dipikir, pokoknya ngomong aja ya. Materi selesai, pengajian selesai. Kata Gus Dur dibaca kok repot. Nah, udah gak akan mikir umat nanti, gak usah dipikir. Lanjut ya. Nah ini loh anak. Imam Abu Hanifah begitu. Tapi coba sekarang perhatikan anak kita, tolong diperhatikan. Bapak ibu kapan pernah dudukkan anak ngetes baca Al-Fatihah? Sholatnya pernah jenengan tes? Ayo praktek sholat subuh 2 rakaat. Ternyata anaknya nggak hafal pun loh. Jawabannya aku juga hafal. Kacau, bapaknya nggak hafal, ibunya nggak hafal, anaknya nggak hafal. 5 tahun kemudian NU hilang. NU nggak ada lagi di Indonesia. Kenapa? Generasi muda nggak ada yang mau punut lagi. Makanya jenengan kalau mau pakai mantu tesnya begini, bisa punut apa mana? Nah, iso apa masih? Apa pakai mantu? Apa enggak kok? Begitu ya harusnya. Ngetes teori anak mau dipakai anak kan ya, mau dipakai anak jangan sembarangan. Agamanya harus dilihat. Anak kita nih loh, Masya Allah matematika jelek, gak cukup pelajaran di sekolah dileskan matematika. Biologi jelek, gak cukup pelajaran di sekolah biologi seminggu sekian jam, masih dikhususkan khusus biologi. Tapi ngaji kok gak panggil guru ngaji? Saya panggil guru ngaji untuk ngajari anak saya yang paling besar baca Al-Quran, khusus Al-Fatihah dulu. Niru Imam Abu Hanifah. Saya nanya, Ustaz, ini hafid, ya seorang hafid dari Pondok Pesantren Al-Bahiyah Solo. Ustaz, saya mau nanya, jenengan punya waktu ngajari anak saya? Ada, Bib. Ajari Al-Fatihah dulu, siap, Bib. Tapi lama tuh, Bib, belajar Al-Fatihah. Belajar Al-Fatihah lama. Saya bilang anak saya udah bisa Al-Fatihah, sempurnakan Al-Fatihahnya. Iya, Bib, tapi lama. Saya bilang gak jadi masalah. Lama menurut kamu tuh berapa lama? 3 bulan, Bib. Al-Fatihah itu 3 bulan, padahal udah bisa. Jadi nanti mau dikirim anaknya Al-Fatihah enggak kalau udah meninggal? Mau enggak? Nah, nanti kirimannya pengen yang bagus atau yang jelek? Enggak pernah ngajarin. Al-Fatihah. Amin. Nanti kirimannya ya rusak. Loh, kiriman kan tergantung yang ngirim. Kalau Al-Fatihahnya bagus ya kirimannya luar biasa. Makanya sahabat Nabi baca Al-Fatihah sekali orang lumpuh bisa bangun, karena Al-Fatihahnya bagus. Nah kita ini kita bacakan 1000 kali tambah lumpuh. Kenapa? Karena Al-Fatihah kita gak beres, Al-Fatihah kita gak bagus, Al-Fatihah kita belum benar. Kenapa kita gak perhatian sama seperti ini? Kenapa? Padahal itu yang paling penting dalam pendidikan anak. Didik ngaji, didik sholat, yang lain gak penting. Makanya nanti kalau saya jadi presiden tahun 4000 Masehi, saya akan adakan perubahan besar-besaran dalam dunia pendidikan. Umat Islam yang tidak bisa baca Al-Quran tidak mungkin saya luluskan dari sekolah dasar. Kalau ada profesor yang bisa baca Al-Quran di akademi Islam, saya larang mengajar di kampus. Kapok mau kapan? Cocok nggak cocok? Misi profesor, doktor, insinyur, sekolah tinggi, bahasa Inggris bisa, bahasa ini bisa, moco alif bata gak iso, ngaku pinter, gak pinter itu, goblok. Profesor ya. Memalukan ini, memalukan. Indonesia, umat Islam
yang Maha Esa. Tapi program negara ini tidak mencerminkan ketuhanan yang Maha Esa. Keuangan yang harus diserahkan, yang sangat berkuasa. Naudzubillah min dzalik. Yang namanya buta aksara jalan, umur 6 tahun baru bisa baca ABCD, betul? Emangnya jangan kalau baca ABCDEFG terus ada nganti jubli atau ada, betul kan? Buta aksara, ayo, anak saya belum bisa baca, anak saya belum bisa baca, gimana ini? Bingung. Anaknya belum bisa alif baca, belas nggak bingung. Betul. Makanya nanti kalau saya jadi presiden tahun 45, Indonesia wajib bebas buta huruf hijaiyah umur 5 tahun. Kok 5 tahun, Beb? Rasul sudah mengatakan umur 7 tahun anakmu perintahkan sholat. Berarti sebelum umur 7 tahun harus sudah paham fikih sholat. Berarti sebelum umur 7 tahun harus sudah paham fikih wudu. Sebelum umur 7 tahun harus sudah paham yang membatalkan sholat. Sebelum umur 7 tahun sudah paham syarat-syaratnya sholat. Udah paham rukunnya sholat. Udah paham najis. Udah paham itu semua ilmu, sehingga dia sholatnya benar karena udah diperintah. Tuh pendidikannya Rasulullah SAW. Kok belum sama Pak? Mikir? Jangan, mau saja gak mikir. Jangan mikir, tapi langsung praktek. Pulang dari sini, buat berencana. Anak saya dia kasih saya. Harus buat berencana, karena itu masa depan jenengan dikubur ke anak. Jangan percaya sama yang lain, percuma sahabat. Coba dengan sakit 5 minggu dikandani tidak? Jelas. Mungkin hari pertama, kedua, tiga. Setelah jalan 5 minggu, semoga sehat. Tapi kita saya lalu. Kurang ajar loh. Kurang ajar banyak. Ini yang aku soalkan. Yang jenengan rawat, jenengan masya Allah habis-habisan buat dia. Sahabat datang anak diusir. Teman ibu tengok nih Kanjeng Nabi sholat ngadep Allah Ta'ala, cucunya naik ke punggung gak diusir, dibiarkan selama mungkin. Sampai sahabat bingung, kenapa ini kok sujudnya suwi, ada apa? Selesai salat ditanya, ya Rasulullah tadi kok bukan sujud terakhir ya? Ada salah satu sujud yang lama sekali. Apakah terjadi sesuatu yang gak baik pada dirimu, kau sakit? Ataukah malaikat Jibril adalah turun memberikan wahyu? Rasul kira, enggak ada apa-apa, saya sehat. Jibril sudah datang. Terus kenapa ya Rasulullah? Cucu saya naik ke punggung, gak enak hati musir cucu saya, biar dia puas. Gimana begitu? Sekarang kita datang tamu, anak lari-lari diusir. Emangnya nanti kalau dengan sedang tamunya mau mendoakan? Seminggu dia mendoakan? Enggak. Anak kita yang lari-lari itu nanti akan mendoakan. Makanya jangan pentingkan orang lain anak. Makanya orang Jawa ngomong mangan, orang mangan, yang penting kumpul anak, kumpul bojo, kumpul putu, kumpul mantu, bukan kumpul konco. Konco itu nanti kumpul sama keluarga, marah gak apa-apa, gak duit gak apa-apa, rukun kakak adik. Itu orang Jawa. Orang sekarang dibalik, mangan orang mangan sebenarnya kumpul. Kan dibalik ini sekarang gak begitu. Ya tuh ya. Kok iya? Ya kan? Gara-gara bertahunan nolak kakak adik, perang, musuhan, naudzubillah min dzalik. Kok belum semangat? Jadi rumusnya bagaimana? Bahagiakan orang tua masing-masing. Saya alhamdulillah tiap pagi berupaya cium tangan orang tua saya, bolak-balik keningnya saya cium. Almarhum ayah saya itu kalau saya cium tangannya, kemudian saya cium keningnya. Sebelum keningnya saya cium, ayah saya mengoleskan parfum di keningnya. Saya mesem, kenapa? Ini hidung anak saya mau ke dahi saya, harus menciumnya wangi. Ayah saya
mewariskan parfum bukan di tangan, tapi dia dahi. Kenapa ini akan dicium anaknya? Jangan sampai nanti setelah orang tua terbujur ke aku. Alhamdulillah ketika bapak saya terbujur, saya cium kening biasa, biasa. Ada anak yang gak pernah cium kening orang tuanya. Begitu bapaknya, ibunya meninggal, dicium keningnya, nangis, buahnya telat dulu. Telat. Kapan dengan terakhir cium tangan orang tua yang masih hidup? Syawal. Berarti sebentar lagi mau cium tangan. Cium tangan orang tua menunggu setahun. Tapi cium istri, cium suami, cium anak menunggu setahun sekali. Tiap hari itu. Ini kurang ajar nggak model begini Pak? Istri bisa diganti, suami bisa diganti, anak bisa hilang. Orang tua nggak ada gantinya. Kenapa nggak kita cium? Kanjeng Nabi kalau ketemu Fatimah Zahra radhiyallahu anha, Rasulullah SAW kalau ketemu Fatimah Zahra, tiap kali ketemu Kanjeng Nabi cium kening putrinya cium kening Kanjeng Nabi. Ini kan indah ya. Makanya kita kalau punya anak kita bukti, kita ini rumusnya bukti sama orang tua. Zaman sekarang banyak istri-istri calon intip merokok. Yang istri calon tidak. Mau saya ceritakan istri-istri calon intip merokok? Siap mendengar? Semoga Anda tidak masuk di dalam. Amin ya? Oke. Pak, nanti kalau termasuk saya dilapori. Buat maaf, kameranya di mana? Ya. Jadi sesuatu. Habibnya polanya luar biasa. Tadi saya lihat jam 10.12, sekarang udah jam 10:25. Betul? Betul? Coba lihat jamnya, betul enggak? 10.25, benar? 25, 26, kurang lebih, betul kan? Kok saya tahu? Saya nggak lihat jam sana, kok tahu? Mirip jamnya Bapak. Kira seperti padahal mulirin berjam. Iya. Penceramah itu harus awas matanya, biar sekeliling yang dengar itu siapa, yang tidur siapa, gitu kan? Nah kalau ada yang tidur di pengajian jangan dimarahi. Tuh, yang tidur di masjid biarkan tidur senyak mungkin. Kenapa? Mungkin di rumah nggak bisa tidur. Serius. Ada orang tua di rumah nggak bisa tidur, kalau di pengajian tidur. Alhamdulillah. Jadi pengajian dengan menyelesaikan masalahnya orang yang nggak bisa tidur itu memang gitu. Jangan ditegur. Ngaji aku memang awalnya jawab dan memang baca seluruh. Biarkan tidur di pengajian, biarkan. Jangan sebalikkan. Kadang orang yang kita rendahkan tidur di pengajian justru dia orang yang beruntung. Sayyidina Syekh Abdullah bin Al-Jilani rahimahullah pernah lagi ceramah. Muridnya yang sok paling depan tidur. Kira-kira ini jengkelnya nggak jengkel? Murid yang sok paling depan tidur. Syekh Abdullah bin Al-Jilani rahimahullah ceramah. Dengan ceramah kan Syekh Abdullah bin Al-Jilani turun dari mimbar, duduk bersiput depan muridnya. Dan jadinya kalau jadi muridnya bingung atau gak bingung? Bingung. Selesai itu dia berdiri, muridnya bangun, kaget gitu ya. Syekh Abdullah bin Al-Jilani ngomong, ya Allah, nah apa yang disampaikan Kanjeng Nabi kepadamu tadi dengarkan dengan baik dan amalkan benar. Ternyata tengah-tengah ceramah muridnya mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Nah, kalau murid kan tingkatnya mimpi. Nah, Syekh Abdullah bin Al-Jilani lihat apa yang diinginkan muridnya. Sebab mimpi ketemu Kanjeng Nabi itu nggak mimpi, tapi betul-betul ketemu. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna syaitana la yatamathalu bi. Siapa yang mimpi bertemu aku, dia betul-betul bertemu aku, karena setan tidak bisa menjelma menyerupai diriku. Lihat lu, Kanjeng Nabi datang, dia ceramah mandek, duduk bersimpuh, bukan menghormati murid tapi menghormati Kanjeng Nabi. Yang pengen saya kutip dan mungkin ini loh, tidur di pengajian jangan dinyek, ternyata mimpi Kanjeng Nabi. Nah, ini kan coba nanti tidur kayak mau mimpi ketemu butor, misalnya mosok nawa itu hadir majlis lituru. Yo jangan. Tapi kalau ada yang tertidur jangan ditegur, jangan. Kadang gitu, orang tuh tidur di majlis biar elek, jangan ya, jangan jelek
jelekan. Mungkin dia capek, mungkin dia lelah, mungkin dia bisa tidur hanya di masjid. Karena ada orang yang tidur sampai minum obat tuh. Ada kan? Ada. Di rumah nggak bisa tidur, saya butuh bisa waktunya nyumpuk di akhir. Ada. Kalau di pengajian itu tentang hatinya, alhamdulillah. Harus di rumah tidur capeknya suaminya menoleh kanan mumet, noleh kiri ditarik, noleh kanan mumet, nggak bisa tidur di pengajian. Alhamdulillah, merdeka. Tidur. Bu, saya kasih contoh istri calon intip neraka. No. Ada seorang suami kerja pagi, siang, sore, malam, pulang kerja bawa nasi bungkus. Istrinya nanya, apa itu mas? Gudeg. Buat siapa? Ibu. Tak kira gitu kan ya. Besoknya suaminya berangkat lagi bawa batik. Tanya sama istri, apa itu mas? Batik. Dari siapa? Beli hasil gajian kemarin. Untuk siapa? Itu. Untuk itu. Oh. Iya, 2 kali masih dua kali masih begitu 10 kali komentar, 10 kali komentar. Titik mbokmu, titik mbokmu, titik mbokmu. Kono radio kayak mbokmu kono. Ada enggak yang model begini? Ada enggak yang model begini? Ada enggak? Nah, ini calon-calon intip merokok. Calon-calon intip merokok. Jadi istri jangan pernah cemburu sama orang tua suami, keliru. Justru istri itu harus memuliakan suami yang memuliakan orang tuanya. Kalau sampai ada suami yang istrinya itu mojok-mojoi untuk membenci orang tua, maka suami segera ganti istri yang begitu. Wanita banyak di luar sana. Betul apa? Mau ibu aja berani ngomong betul, jenengan nggak berani. Kenapa saya sampai mau begini? Karena ini istri kurang ajar, sakoli. Begitu anak durhaka sama orang tua, anak itu masuk neraka. Bapak mau masuk neraka gara-gara istri. Mbok bela dibujuk kayak ngono, ijono. Turah-turah luar sana. Ini ancaman buat ibu ini. Ya. Dan suami yang baik juga akan mengatakan pada istrinya, ibu bapakmu itu ibu bapakku. Ya. Nak awakku masak kiri mono bapak ibumu, seneng no mertuaku. Ini suami genah. Lah kalau suami ngomong, ojo cedak bapak ibumu, urusan aku ya. Ojo ketebelan nih mono. Orang sama-sama bapak ini suami gendeng. Mohon maaf, ini gila suami seperti ini. Suami begini juga jadi intip merokok. Kenapa? Durhaka kepada mertua, statusnya 100% sama persis dengan durhaka pada orang tua kandung. Betul memang betul. Masa salah saya ngomong kan? Bercanda. Bener nih, durhaka sama mertua itu hukumnya sama dengan durhaka pada orang tua kandung. Kenapa? Sebab begitu dia menyerahkan putrinya, maka statusnya berubah jadi orang tua, tidak batal wudhu dengan mantu. Sampai kapanpun nggak ada judulnya mantan mertua dan mantan mantu, nggak ada. Tapi kalau suami istri tetap batal wudhu walaupun udah nikah, tetap batal wudhu. Kenapa? Karena suatu waktu bisa pisah. Hubungannya belum terikat hubungan yang hakiki orang tua dengan anak dulu. Tapi kalau orang tua langsung berubah jadi orang tua, makanya sama Allah dibuat tidak batal wudhu. Jelas semuanya ibu-ibu? Nah sekarang saya mau ngetes ibu-ibu, boleh? Ibu kalau tinggal serumah dengan ibu mertua bahagia atau agak sengsara?
Saya tak sender dan mikir. Bu, ibu tinggal serumah dengan ibu mertua, bahagia atau agak sengsara? Jujur. Soal ini. Kira-kira komentar begini nggak? Kalau ketemu teman. Ibu mertua aku, saya ngajak. Betul. Ini di komentar ini terus bebas aku. Pertanyaan kedua, kalau ibu disuruh milih, mana yang lebih membahagiakan? Rumah sendiri atau tinggal bersama mertua? Ngaku kan? Berarti tinggal bersama mertua tidak bahagia. Kalau bahagia nggak mungkin pengen rumah sendiri. Masa ada orang bahagia pilih meninggalkan kebahagiaan menuju yang tidak? Berarti ibu dari dusta. Halo. Saya mau nanya, kira-kira ibu-ibu nanti akan jadi mertua tidak? Nah, siap-siap diperlakukan sama. Alhamdulillah. Ini tahadutsan nikmat. Saya Novel bin Muhammad Al-Idrus bersama istri dan anak 3 tinggal satu kamar ukuran 3,5 kali 3,5 bersama orang tua saya. Meskipun saya punya tempat majelis yang luasnya 1.800 meter dan kamarnya banyak, dan insya Allah kamarnya tidak kalah dengan hotel bintang 5. Tapi saya tetap tinggal bersama bapak ibu saya di rumah yang kecil, di kamar yang kecil berlima dengan anak saya aja nggak punya kamar khusus. Kenapa hampir begitu? Kenapa? Karena orang tua itu sumbernya barokah. Kalau kita mau nemenin orang tua kita, ingat pesannya orang Jawa, mangan orang yang penting kumpul. Sekarang punya duit dikit, orang tua ditinggal. Ada enggak orang di sini? Jangan ngomong, jangan ngaku. Itu punya duit sama temannya, Masya Allah, sama orang tuanya. Betul. Memang betul. Gak salah. Ya. Nah, nanti jenengan akan mengalami yang sama kalau begitu. Begitu anak jenengan punya pasangan, akan ditinggal. Ada mama, bapak, ada darling, mari kita ke Singapura. Bapak ibunya, ada cukup main desa. Cuma dikirimi hasil saya di klik share. Man, aku di Singapura. Man, aku di sini. Kayak cerita, man, rumah makan ini. Cerita rumah makan ini, kayak foto nih, tak boleh. Terjadi atau nggak terjadi? Terjadi. Kalau kita nggak perhatikan sama orang tua, dijamin Allah yang jamin. Nggak mungkin diperhatikan sama anak kita. Pengen diperhatikan anak kita, perhatikan orang tua kita. Rumusnya di situ. Kenapa saya dibuat oleh Allah mencintai bapak saya pelan-pelan? Saya juga bingung. Saya kok cinta benar sama bapak saya? Kenapa? Ketika saya meninggal kok saya merasa sangat hampa dunia ini. Ketemu sama pun kira rasanya urip ini kok beda gitu ya. Saya sedikit karena bapak saya itu sama bapak ibunya memang luar biasa. Itu tahu caranya nggak repot. Punya duit untuk orang tuanya, cari kerja untuk orang tuanya, dipikir orang tuanya. Setelah orang tuanya meninggal, dia dipikir bagaimana makamnya. Coba bayangkan, ya hasilnya dikasih anak yang mikirkan, dan karena tadi itu sudah. Nah, jenengan pengen tidak nanti dipikirkan anak-anak? Udah, caranya gampang, pikirkan orang, termasuk di antaranya ibu dan bapak besok pagi kunjungi mertua masing-masing, minta
cium keningnya, langsung geblak masuk rumah sakit, kaget dungaran kaget mergo mantuku kesurupan. Tambah dibawa tanya ya itu dongan lagi lo kok aneh ini. Saya kok gelem ngabong aku kebabrasan gitu ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu. Kalau kita nggak punya ilmu, kita nggak punya duit banyak, kita akan punya anak. Waladun sholih itu lari jadikan pegangan. Ini nanti akan bawa ilmu, ini nanti akan bawa harta. Jelas ya? Jam 11 kurang berapa? Jam 11 kurang 20 menit. 5 menit lagi ya? Biar saya nanti sampai suruh bisa masuk layar ini gitu. Setuju? Terus saya ini ngomong udah 1 jam setengah. Saya ngomong udah 1 jam setengah. Saya sampai sini jam 9 lewat 10 kalau nggak salah. Duduk 5 menit kemudian ceramah. Saya ceramah kurang lebih jam 9.15 atau 9.20. Nah, kalau sekarang ini udah jam 10, jam 11 kurang 20, berarti udah berapa jam ceramah? Kurang lebih 1 jam setengah. Lama atau sebentar? Ini nggak punya perasaan ya. Gumpal terus. Saya senang ngomong banyak, bukan nggak senang. Saya itu doyan ngomong, tapi kita harus bagi waktu. Saya jujur nggak nyangka saya bisa ceramah malam ini di sini. Bener. Mau saya tadi malam ibu saya mau berangkat, tolong lah. Ini badannya nggak beres. Ini tempatnya agak jauh. Saya salah alamat. Tulisannya Magetan, cuman saya lupa. Saya kira Magetan dekat Pelausan, ternyata Magetan Ngawi. Ini Magetan Ngawi gitu kan? Terus teman-teman saya yang pakar-pakar supir saya kasih tugas-tugas semua. Tak beli gitu kan. Tak tangani sendiri. Ternyata saya kapusan. Bukan kapusan sama yang muda, kapusan sama kata-kata Magetan. Makanya sekarang perlu cek ini Magetan Ngawi, Magetan Mediun, apa Magetan mana gitu. Maksudnya posisinya dia letaknya dekat mana? Biar perhitungan waktunya enak. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Terakhir. Sabar, belum selesai. Dari bagian terakhir. Kalau ada awal atau tengah, harus ada akhir. Yang terakhir masih urusannya anak, nggak jauh dari anak dan nggak jauh dari orang tua. Hubungan anak sama orang tua. Coba jenengan ingat. Kalau jenengan sakit, yang paling nanti ngurusi siapa kira-kira? Pasangan hidup sama anak, cucu, mantu dan seterusnya. Betul? Ya. Dan jenengan sekarang kalau dapat makanan dibawa pulang, jenengan kasihkan siapa? Mikirnya kan ke anak atau ke putu. Betul? Ya. Biar apa? Biar senang. Jenengan kan rela mengorbankan makanan itu untuk anak, untuk putu. Rela. Sampai lapar nggak dimakan, dibungkus masuk ke dompet sampai dompetnya bau. Betul. Ya, demi anak. Lah, dulu ibu jenengan juga mirip seperti itu. Paham? Nah, saya nanya, jenengan buat anak bawa kan, buat ibu bawa kan enggak? Ibunya sudah meninggal. Itu misalnya ya. Nah dulu waktu masih hidup gimana? Kan pertanyaan ini pertanyaan ibu kandung nggak ada, ibu mertua itu juga ibu. Bagaimana? Apa yang kita lakukan kepada orang tua itu nanti menjadi berkah untuk anak kita. Jangan takut urusan ini. Saya pasti tanya diri saya sendiri untuk cerita. Ayah ibu saya itu kerjanya jual sate gulai dulu. Namanya warung sate gulai di Solo komplit, itu warung sate gulai perdana di Solo. Dulu yang gendong saya waktu bayi itu Titik Sandura.
Waktu saya bayi yang hidup titik sandra, artinya yang makan di warungnya bapak ibu saya itu dulu artis. Tapi dulu ketika yang masuk artis, warung itu miliknya Pak D saya. Status ibu bapak saya membantu. Tapi kemudian warung itu ditembak orang lain, namanya sama karena pindah kontrakan, namanya dipakai. Ya kemudian orang tahunya warungnya tetap di situ, kan begitu. Sehingga warung ini sepi, nggak ada yang datang, dikit yang datang. Tapi bapak ibu saya nggak pernah ngeluh urusan duit. Itu iman saya dapat orang tua. Nggak pernah ngeluh urusan duit, punya apapun pokoknya untuk menyenangkan orang tuanya dan untuk menyenangkan anaknya. Bapak saya ini yang perlu dicontoh oleh bapak-bapak sekalian. Bapak saya itu punya satu keistimewaan, tidak pernah merepotkan istrinya, nggak pernah merepotkan anaknya. Hidupnya di rumah, lihat isah-isahan banyak diisah-isahi. Hidupnya di rumah, lihat cucian belum dicuci. Dari belum ada mesin cuci sampai udah ada mesin cuci. Lihat setrikaan belum ada yang setrika, disetrika no. Lihat jemuran belum tas, dientas no. Turun ngomong sama mantunya, ini celana anakmu buat sekolah besok sudah tak cucikan. Itu almarhum ayah saya. Bilang sama anaknya, Bang, gak usah ngurusnya begitu jawabannya. Nanti yang membuat bapak masuk surga yang model begini. Yang buat bapak masuk surga yang model begini. Bukan yang model begitu. Yang ngurusi keluarga, khairukum li ahli. Itu sabda Nabi. Yang terbaik di antara kalian yang paling baik pada keluarga. Saya, ayah saya, kakek saya super melarat. Tingkat kemelaratan modal apapun itu buyut saya, kakek saya, buyut saya udah rasakan semua. Kakek saya sampai meninggal itu melarat sak poli. Tapi tentremnya luar biasa. Sing sugih-sugih domoro jaluk donga. Bilang kayak yang bingung moro sama minta doa. Kakek saya nggak pernah ngeluhkan urusan duit. Yang dibutuhkan selalu ada, meskipun susah, tapi yang dibutuhkan selalu ada. Nurun, ayah saya juga begitu. Tapi saya ini sama ayah saya dididik untuk cari ilmu. Ketika ayah saya dididik saya untuk cari ilmu, nggak cari duit, didik cari ilmu. Saya suruh warung satenya tutup. Bapak ibu saya nggak boleh kerja. Hasilnya anaknya punya mobil, anaknya punya bangunan, anaknya punya tempat yang gede. Punya kerjaan yang mapan? Tidak. Tapi Allah kasih kemudahan. Kenapa? Bapak saya ngomong, kamu nggak usah bingung. Tiap malam bapakmu nggak tidur, doakan kamu. Ojo bingung awakmu. Ya. Nah, karena saya didoakan orang tua dan karena saya fokus cari ilmu, coba lihat, yang namanya dunia itu mudah. Kemudian orang tua saya, baik ibu bapak saya, itu dicintai sama anaknya. Teman-teman saya jadi ikut cinta. Begitu ayah saya meninggal dunia, nggak pakai saya minta doakan. Ustaz Yusuf Mansur lapor, habis pesantren udah sholatkan baik. Mursyid Thariqah Naksabandiyah yang diambil ke sana Syekh Isam Al-Kabani kirim yang namanya pesan video. Di sini saya bacakan Yasin Habib, semoga tempatnya di surga. Majlis sana, kami tahlilkan, kami kirimkan ini, kami ginikan, kami itukan. Ada yang datang ziarah, ada yang baca Al-Quran sampai sekarang nggak mandek. Betul nggak kira-kira bapak yang begitu? Betul. Kan betul ya? Masya Allah, la quwata illa billah. Betulnya gara-gara apa? Apa karena anaknya pintar? Enggak. Anaknya punya teman-teman yang baik.
baik. Nah, kenapa Allah ngasih anaknya teman-teman yang baik? Sebab bapaknya baik sama bapaknya, bapaknya baik sama bapaknya, dan bapak ini baik sama anaknya. Maka Allah jaga anaknya. Maka Allah jaga anaknya. Dalilnya, dalil terakhir. Ingat kisah Nabi Musa bin Khidir? Ketika masuk satu kampung, satu desa, pelit semua, diminta makan, nggak ada yang ngasih makan. Terus ada rumah yang mau roboh, kemudian dibetulkan. Nabi Musa kan protes, ini orangnya pelit, ngapain dibantu, gitu kan? Dengan berusaha. Akhirnya Nabi Khidir menjelaskan, setelah semua itu dijelaskan, di bawah rumah itu ada harta karun miliknya dua anak yatim yang tinggal di situ. Saya diutus untuk menerkan dan untuk menjaga harta karun ini agar nanti kalau anak itu udah betul sampai usia yang matang bisa mengambilnya sendiri, hartanya tidak rusak. Kenapa saya diutus begini? Wakana abuhuma sholihah, karena kakeknya orang yang soleh, kakeknya baik, makanya putunya dijaga, cucunya dijaga. Nah, yang jaga siapa? Yang jaga Nabi Khidir. Yang nyuruh siapa? Allah Rabbul Alamin. Apakah kakeknya Nabi? Bukan. Orang biasa yang soleh. Tapi karena dia orang yang soleh, udah meninggal dunia, lihat rumahnya akan hancur. Minta sama Allah, ya Allah, tolong lindungi harta karun untuk cucuku. Allah kirimkan Nabi Khidir dan Nabi Musa untuk membangunnya. Artinya kalau kita jadi bapak yang soleh, yang baik, nanti anak kita akan selamat. Paham kan? Nah, rumusnya di situ. Kitanya yang baik, kemudian kita baik pada orang tua kita, nanti anak kita akan jadi baik dan otomatis akan baik kepada kita. Selesai masalah. Itulah sebetulnya inti haul. Haul itu wujud doa anak untuk orang tua. Karena anak itu macam-macam. Ada anak kandung, ada anak mantu, ada anak murid. Ada anak murid, intinya itu. Semoga ini berkah, semoga manfaat. Hujannya juga udah pergi dari tadi, bukan ya? Nah, nanti kalau kelamaan akhirnya hujannya datang lagi, akhirnya repot lagi. Saya ceramah 10 menit nggak mau nanti begitu kan. Dan selalu manfaat. Bagi yang ingin belajar lebih jauh tentang Isra Mi'raj atau yang lain, saya tulis buku macam-macam. Saya banyak bawa juga banyak. Yang pengen bisa beli di luar sana, teman-teman saya. Harganya buku itu Rp50.000. Yang nggak punya uang Rp50.000 boleh dibayar berapapun. Boleh dibayar berapapun. Paham ya? Jadi, Beb, saya nggak punya uang Rp50.000, punya Rp100.000, boleh. Gue ngomong berapa mau dipikir khusus yang sedang cilik kan pelit-pelit itu gitu kan. Ya, mau dibayar Rp20.000 boleh, Rp30.000 boleh, Rp40.000 boleh, Rp50.000 boleh, 1 miliar boleh. Hasilnya akan kita gunakan untuk perjuangan dakwah dan perjuangan kebaikan-kebaikan yang lain. Insyaallah demikian. Mari kita bersama-sama berdoa. Sebelum berdoa saya mau mencicipi ini 3 godaan yang dari tadi tidak menduga saya. Sebelumnya kata boleh ya? Bismillah. Alhamdulillah. Pengen teh hangat aja kok, satu repot. Pengen teh hangat ini dapatnya tadi di sini, gitu kan ya? Iya, dari Solo dapatnya di sini. Rezeki itu memang nggak kemana-mana. Ini kalau kopinya biarnya belum jadi rezeki saya, nggak tahu destinasi apa nanti. Ya, yang buat kan udah diperintahkan orang buat, kalau yang minum kan nggak tahu saya tanyakan nih. Tehnya aja betul habis. Ya, dan betul habis. Hidup itu sebenarnya begitu. Allah akan ngatur orang-orang yang nyepakan, nanti jatah kita yang mana. Kadang disodorkan buat kita tuh banyak, nyatanya nggak dari jatah kita. Kenapa? Mati duluan. Jatah hari waris kan begitu. Makanya ibu jangan kembali wanita. Wanita banyak. Ternyata sama anak-anaknya buat bangun rumah, buat beli mobil, nggak ada artinya. Ya tidak pemerintah bisa begitu. Ibu nantinya akan diurus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau imannya kuat. Nah kalau rotok lemah, ya udah kasih 10%. Lebih lemah lagi, kasih 30%. Lemah pol, ya. Kasih 70%. Memang tingkatannya beda ya.
karena ada sahabat yang diajarkan sama Rasul ya, kamu tinggalkan keluargamu itu dalam keadaan mapan itu lebih baik. Sebab kebanyakan orang itu memang imannya belum tekan. Nah, dengan Abu Bakar Siddiq itu keluarganya tidak ditinggali apa-apa. Artinya semuanya betul, betul. Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak meninggalkan apa-apa untuk anaknya. Ya, jawab kamu kok nggak meninggalkan apa-apa untuk anakmu, kenapa? Ya kalau saya tinggalkan harta, anak saya nanti nggak takwa, hartanya akan jadi maksiat, saya rugi. Tapi kalau saya nggak tinggalkan apa-apa, tapi anak saya bertakwa, saya tinggalkan takwa untuk dia, Allah berjanji, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa takwa akan diberi Allah jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak terduga. Jadi kalau anak saya bertakwa, saya akan untung dunia, untuk akhirat. Mau minum saja kok susah. Alhamdulillah. Saya minum jangan liatin terus kan gak kok. Orang minum kok kita ini ngomongnya kan repot kan. Alhamdulillah. Jadi Al-Fatihah. Satu lagi Al-Fatihah Naruh Baya Imam Hauzi hingga Imam Abu Syukur Salim wa usulih wa furu'ih wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa jami' awliya ahli baldah musaliha summa ila walidi Muhammad bin Ahmad bin Abdurrahman bin Hussein Adrus wa usulih wa furu'ih wa jadati wa tiga saudara wa khali Hussein khali Ali Muhammad wa Hussein Ahmad bin Hadi wa Hadi wa Hadi wa ثم إلى جدي أحمد عبد العزيز بن علي بن منهاجي وجميع أزواجهم ثم إلى روح ومرئ كاريري ثم إلى روح علي بن محمد عبد الملك الحبيب محمد أنس بن الحسين الصبري أن الله يغفر لهم ورحمه ويعلي درجاته في الجنة وينفعنا بصالحهم وأنوارهم وعلومهم ويرفعهم بركاته في الدين وفي الآخرة وهو المستقر في الفردوس الأعلى ومن نبيه وصديقه وشهد الصالحين يرزقنا جميعا حسن الخاتمة عند الموت ولم يكن في ذات الموت وفي على دينه إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء ولا تحاسبنا في كل شيء واعطنا كل شيء اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين اللهم ارزقنا ذرية طيبة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا رحمن يا رحيم يا الله. Tolong ampuni kami semua, tolong ampuni kami semua ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Ampuni pula kedua orang tua kami. Tolong maafkan orang tua kami ya Allah. Tolong terima amal soleh orang tua kami ya Allah. Tolong ampuni dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Ya Allah, tolong bahagiakan orang tua kami dunia akhirat. Jadikan orang tua kami ya Allah bahagia dunia bahagia akhirat. Jadikan orang tua kami selamat dunia selamat akhirat. Jadikan orang tua kami tentram dunia, tentram akhirat. Jadikan orang tua kami mulia dunia, mulia akhirat. Ya Arhamar Rahimin, maafkan salah kami kepada orang tua kami. Ampuni dosa-dosa kami kepada orang tua kami. Ya Allah,
jadikan orang tua kami selalu ridha kepada kami. Jadikan orang tua kami selalu ridha kepada kami. Tolong catat kami sebagai anak-anak yang berbakti ya Allah. Catat kami sebagai anak-anak yang berbakti ya Allah. Catat kami anak-anak yang birrul walidain ya Allah. Catatlah kami sebagai anak-anak yang birrul walidain, anak-anak yang Engkau ridhai karena mendapatkan ridha orang tuanya ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbi, tolong jadikan kami anak yang mengerti orang tua kami, anak yang perhatian pada orang tua kami. Jangan jauhkan orang tua kami dari kami dunia maupun akhirat, dan jangan jauhkan kami dari orang tua kami dunia maupun akhirat. Ya Rabbi, jika salah satu atau kedua orang tua kami telah berada di alam kubur ya Rahman ya Rahim, tolong jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga. Jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga yang luasnya melebihi luasnya jagat raya ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah ruh orang tua kami bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin. Sampaikan kepada beliau-beliau berita-berita yang menggembirakan dari kami ya Allah. Jangan sampaikan amal buruk kami kepada mereka ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan pasangan hidup kami bahagia dunia, bahagia akhirat. Jadikan pasangan hidup kami mulia dunia, mulia akhirat. Jadikan pasangan hidup kami selamat dunia, selamat akhirat. Ya Allah, tolong jadikan anak-anak kami sukses dunia, sukses akhirat. Jadikan anak-anak kami bahagia dunia, bahagia akhirat. Ya Allah, jadikan anak-anak kami berbakti kepada kami selaku orang tuanya ya Arhamar Rahimin. Dekatkan mereka kepada kami dan dekatkan kami kepada mereka. Jadikan kami dapat terus bersama hingga ke surga-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, lindungi seluruh keturunan kami ila yaumil qiyamah. Jadikan semuanya min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW ya Rahman. Tolong ya Allah, jangan biarkan satupun dari keturunan kami yang keluar dari agama-Mu ya Allah. Tolong jadikan semuanya beragama Islam ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, maafkan salah kami kepada anak-anak kami. Maafkan dosa-dosa yang kami lakukan dalam memberikan nafkah untuk anak-anak kami. Ya Allah, tolong berkati anak keturunan kami. Tolong berkati anak keturunan kami. Tolong muliakan anak keturunan kami. Tolong angkat derajat anak keturunan kami dunia akhirah ya Arhamar Rahimin. Jauhkan anak keturunan kami dari petaka dunia, petaka akhirah. Jauhkan dari bencana dunia, bencana akhirah. Berikan kebahagiaan tanpa henti kepada mereka semua ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, jadikan pesantren ini pesantren yang barokah. Siapapun yang mengajar dan belajar mendapatkan cinta Nabi Muhammad SAW. Jadikan orang ini dan ada di sini jadi orang-orang yang berilmu yang manfaat, dan munculkan dari tempat ini orang-orang yang membawa manfaat. Ya Rahman ya Rahim, sebagaimana Engkau pertemukan di malam hari ini dalam ridho-Mu ya Allah, pertemukan pula kami kelak di surga-Mu ya Arhamar Rahimin bersama Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam kebaikan, ketaatan, kenikmatan, kebahagiaan, kemudahan, kelapangan rezeki, keberkahan, kesehatan. Setelah semua itu nanti tolong ya Allah, beri kami husnul khatimah, beri kami husnul khatimah, beri kami husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi al-Fatihah. Jam 11 itu ya, sesuai permintaan dari jam 11 selesai. Selesai jam 11. Saya minta maaf atas semua kata-kata saya yang kurang pas, kurang berkenan. Semoga memberikan manfaat. Buat ada undangan dari saya nih, ini undangan khusus Jumat
29 April jam 8 sampai jam 10 malam. Jumat 29 April jam 8 sampai jam 10 malam. Yang ada waktu longgar dan kesempatan longgar, saya harap bisa hadir di Solo di masjid saya Ar-Raudhah, persis peringatan Isra Mi'raj dan 40 hari ayah saya. Ya, kalau yang bisa hadir ya, yang bisa hadir, yang ya. Terima kasih. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.